Selamat pagi. Ada komen dari Pak Petrus Situmorang. Horas. Oh iya, sebentar. Komennya begini. Pak mau tanya, yang C serpik bisa minum itu enggak? Sangat bisa, Pak. Sangat bisa. Ya, kalau sudah kena C serpik, ya kalau sudah harus dioperasi ya saya enggak bisa bantu ya. Kalau sudah harus dioperasi ya pasti akan ke konvensional. Ya, konvensional. Tapi kalau menurut saya sih ya, pengalaman bapak saya dan pengalaman mama saya itu real ya. Pengalaman bapak saya after OP dead. Pengalaman bapak saya. Tapi pengalaman mama saya sama-sama ya, cuman beda CA saja. Kalau mama saya itu CA-nya adalah getah bening. Kalau bapak saya itu CA-nya sudah berhubungan dengan PA paru dan kemudian badan. Jadi lewat. Nah, waktu mama saya bilang no OP. Tidak pakai OP. Nah, sampai hari ini mama saya masih sehat. Umurnya 76 hari ini. Dan kejadian itu sekitar 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Ya, dan sembuh dengan sendirinya. Bagaimana cara menyembuhkannya? Ya, kembali yang namanya penyakit metabolik, kamu punya dua pilihan. Kamu mau menyelesaikannya dengan konvensional atau kamu mau menyelesaikannya dengan memperbaiki fungsi metabolik. Ya, apa itu penyakit metabolik? CAC, CACR itu penyakit metabolik. Kista itu penyakit metabolik. Jantung itu penyakit metabolik. Cuci darah itu penyakit metabolik, ya. Penyakit gula itu penyakit metabolik. Alzheimer itu penyakit metabolik. Kamu nanti searching di Google, ya, kamu searching di Google sendiri. Apa itu penyakit metabolik? Dan kalau kamu lihat penyakitku penyakit metabolik bukan, nah itu GPT pinter menjawab. Kamu bisa tanya ke GPT. Nah, masalah yang paling vital, kenapa orang mengalami metabolic syndrome, masalah yang paling vital kenapa orang mengalami komplikasi dalam hidupnya, dalam kesehatannya, jawabannya sebetulnya kalau kita mau runut, gampang banget. Karena selnya gagal meregenerasi, selnya gagal terperbaiki, selnya gagal terperbaharui. Jadi sel kita itu butuh regenerasi. Nah, regenerasi sel itu butuh protein. Regenerasi sel itu butuh mikronutrisi, butuh makronutrisi. Nah, sementara yang kamu makan tidak ada hubungannya sama nutrisi yang dibutuhkan sama sel semuanya. Bahkan kamu menakut-nakuti dirimu untuk sesuatu yang sel butuhkan. Apa itu? Telur. Kamu menakut-nakuti dirimu makan telur, kolesterol. Daging merah, kamu menakut-nakuti dirimu makan daging merah, kolesterol. Sedangkan yang bisa membuat selmu tidak terdegenerasi adalah kolesterol. Ya, itu harus menjadi catatan. Kok bisa, Pak? Iya, karena makanan sel itu adalah kolesterol. Makanya kolesterol di dalam tubuh itu paling banyak diciptakan oleh liver. Ya, liver itu menciptakan 80% kolesterol yang dibutuhkan oleh tubuhmu. 80%. 20%-nya itu dari makanan. Jadi 100% kebutuhan kolesterol di tubuhmu, liver supply 80%. Nah, dari 80% yang liver ciptakan, 25%-nya udah habis dimakan sama otak. Dimanfaatkan sama otak, dipakai sama otak sehingga kamu ndak pikun, sehingga kamu waras, sehingga kamu ndak Alzheimer, sehingga kamu ndak autis, sehingga kamu ndak gila. Ya, itu yang terjadi. Tapi seringkali kamu diajari untuk mengkambing hitamkan makanan sel tubuhmu. Nah, akibatnya kamu terstatin. Nah, yang luar biasa adalah di statin pun kamu ndak sehat. Di statin pun kamu ndak sembuh. Ya, hanya kelihatan kolesterolnya turun, padahal itu ndak ada gunanya. Kolesterol tinggi, gula darah rendah, itu modal umur panjang.
Jadi yang dicari sebetulnya untuk bisa melepaskan diri dari masalah-masalah CA dan metabolis yang lain adalah kolesterol yang sangat tinggi. Sehingga tubuhmu ternutrisi dengan baik. Yang harus diwanti-wanti adalah mulutmu. Yang harus diwanti-wanti. Nah tergantung, kamu mau mewanti-wanti mulutmu atau kamu mau menyumpal mulutmu. Kalau kamu mau menyumpal mulutmu ya bebas. Ya, tapi kamu menyumpal mulutmu dengan yang namanya pormin, dengan yang namanya glipin. Nanti akan kena ke kebas, nanti akan kena ke prasol, dan ujungnya cuci darah, gagal ginjal cuci darah. Itu ujungnya pasti seperti itu. Nah, pilihannya ada di dirimu sendiri, Jess. Ya, pilihannya di dirimu sendiri. Nah, makanya saya selalu menyarankan kamu kalau udah nomor 1, kamu yang udah kena masalah metabolik, kamu harus memberhentikan sarapan dan makan malam, dan makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore yang dimakan ikan, daging, seafood, telur. Ini nomor 1. Yang kedua, kamu yang sudah berusia di atas 35 tahun, kamu stop sarapan, kamu stop makan malam, dan makan hanya di jam 1 sampai jam 6 sore. Bebas, karena tidak ada problem. Tapi kalau kamu udah kena metabolik, tidak bisa. Karena caranya harus kamu memberhentikan asupan yang namanya gula. Ya, itu penting banget. Apalagi pekerjaan kamu mager, apalagi kamu tidak punya aktivitas, apalagi kamu tidak olahraga, apalagi kamu tidak nge-gym, apalagi kamu tidak berkeringat, apalagi kamu tidak punya pekerjaan yang menghabiskan cadangan energi. Nah, itu harus diwanti-wanti itu. Nah, kenapa kok tidak sarapan dan tidak makan malam? Karena dengan kamu tidak sarapan dan tidak makan malam, kamu menyiapkan tubuhmu untuk memperbaiki dan mendaur ulang sel-selmu yang rusak. Kenapa kok begitu? Karena dengan kamu makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore, berarti mulai jam 7 malam kamu udah enggak makan. Ingat loh, tidak makan bukan berarti tidak minum. Ya, minum itu wajib buat saya. Tidak makan bukan berarti tidak minum. Jadi minum 1 hari mau berapa gelas pun itu bebas. Apalagi kalau minumanmu racikan macin, bagus banget. Bagus banget. Nah, kalau kamu udah bermasalah dengan metabolik, bermasalah dengan degeneratif, bermasalah dengan komplikatif, ya mau tidak mau kamu tidak cukup dengan minum racikan macin, tidak cukup dengan tidak sarapan dan tidak makan malam, tidak cukup. Pasti kamu harus mengkonsumsi yang namanya suplemen. Ya, suplemen harus dikonsumsi setiap pagi. Dan kalau sudah kena metabolik dan degeneratif, mau tidak mau pagi sama sore untuk membantu memulihkan stamina dalam tubuhmu. Ya, daripada kamu masih sengaja makan ngawur, ya itu kan pilihan. Saya tidak ikut campur karena yang makan kamu, yang punya masalah kamu. Saya hanya bacot ngasih tahu gini aja. Kamu turuti syukur, nggak turutin kan itu hakmu. Ya, yang punya mulut juga kamu, yang punya esofagus juga kamu, yang punya kerongkongan juga kamu, yang punya usus juga kamu, yang punya lambung juga kamu, yang punya tembolok juga kamu. Saya tidak pusing kamu mau nurut apa tidak. Ya, karena itu pilihan. Kamu yang memutuskan, kamu yang menentukan. Gitu. Dan saya sudah melakukannya. Sehingga saya 6 tahun ini saya hanya makan 1 hari 24 jam 1 kali. Ini barusan saya tadi makan ketoprak. Ya, kemarin saya makan sop daging jeroan sama sayurnya toge. 24 jam. Sekarang ini tadi barusan saya makan ketoprak. Ketoprak nggak pakai lontong. Kenapa nggak pakai lontong? Karena sudah ada bumbu kacang di situ, sehingga nggak perlu pakai lontong. Tahunya yang banyak. Itu. Ada sounnya juga, ada bihunnya, jadi nggak perlu pakai lontong. Itu namanya cerdas untuk memilah apa yang harus kamu makan. Dan saya sudah tidak makan lagi yang namanya jajanan. Saya tidak makan lagi yang namanya kue-kuean, cemilan, cepulu. Ya, dalam jumlah yang apalagi ngawur setiap hari harus jajan. Oh enggak, saya enggak pernah melakukan itu. Sudah tidak. Itu bukan lagi keinginan saya, konsumsi saya. Nah, sehingga 2022 saya yang udah pasang ring jantung, saya yang udah bocor 30% jantung saya. 2022 bulan April saya udah stop tidak minum obat lagi sampai detik ini. Dan inilah Effendi. Saya sudah
tunjukkan ke dirimu tentang apa yang saya sampaikan. Dan yang ngikutin saya bukan hanya yang masalah-masalah jaan TU Tuang, semuanya yang udah ikut-ikutan dan mereka sehat.